Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya mau membacakan doa untuk Desember ya. Tapi saya ambil surat Yunus dari 98 sampai 103 saya akan bacakan, tapi sebelumnya kita doa dulu agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan di bulan Desember ini. Saya tidak memvonis atau ini ya, cuman ini tahun yang berujung 4. Di tahun yang berujung 4 itu biasanya musibah akan terjadi. Saya ambil kecilnya aja, waktu tsunami itu yang di Aceh, itu tahun 94 dan sekarang berujung 44 lagi. Bisa kalian perhatikan yang di ujung 4 itu kebanyakan mendapat musibah. Cuman kita minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua berdoa kalau bisa seluruhnya semuanya ya, semuanya manusia ini bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah, meminta agar tidak ada bencana, tidak ada musibah apa-apa. Cuman kemungkinan besar karena sudah tertulis ya. Nah, seandainya bisa kita lewati, nggak ada musibah, nggak ada bencana, ya kita bersyukur. Tapi kalau memang sudah ditakdirkan, karena Allah itu tidak pernah bohong, apa yang ditulis, apa yang diceritakan di Al-Quran, kita itu sebagai bukti, sebagai saksi bahwa apa yang ditulis di Al-Quran itu ternyata benar, kayak gitu. Jadi kita tuh sebagai saksi bahwa Allah itu tidak pernah bohong, bahwa apa yang ditulis di Al-Quran itu memang menjadi kenyataan, dan sekarang tuh kita harus merenungi bahwa Al-Quran itu benar adanya, kayak gitu, benar dari Allah. Sebelum kita tahu, sebelum kita lahir, Allah sudah tahu. Intinya kan Allah Maha tahu, kayak gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil imani wa amis bil imani wa dil kasanata wal iman. Allahumma timlana bi husnul khotimah wa la tatim bi husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab min ladunka karamah antal wahhab. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yunin lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka selamatan fi dini wa afiatan bil sesati wa syadatan bil ilmi wa barakatan fi rajak tobatan dal maut wa piratan badal maut alhamdulillah amin. Allahumma gfirli dunubi wal rabbani syahira amin ya rabbal alamin. Semoga kita seandainya kita diberikan umur yang panjang maupun yang pendek, kita sudah siap ya. Intinya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman mintanya kita diberikan umur panjang supaya kita tetap berbuat baik, menjalankan kebaikan, bersedekah, menolong orang miskin, insya Allah ya. Saya tidak peduli apa kata orang, cuman niat saya adalah baik, gitu aja sudah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita, dijauhkan dari segala malapetaka, ditolakkan bala, dijauhkan dari segala bencana. Amin. Nah, sekarang saya sebagai cerita akan menceritakan tentang Nabi Yunus ya, zaman dulu. Tapi itu berlaku di setiap tahun, dan bukan setiap tahun ya, setiap adanya Allah itu menurunkan nabi Yunus, nabi apa sampai sekarang ini, nabi apa yang terakhir ini kalian tahu sendirilah kalau saya mau jelaskan terlalu panjang. Jadi setiap nabi itu ada musibah, tapi Allah itu menyelamatkan nabi-nabi itu, kayak gitu intinya. Sekarang saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih
Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tak kala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki ketentuan beriman manusia orang yang di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka tidak menunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, dari surat Yunus ini dengan jelas ya Allah menerangkan bahwa rasul-rasul Allah itu benar-benar diselamatkan dari musibah yang akan didatangkan kayak gitu. Seperti contohnya waktu Nabi Musa mau menenggelamkan Fir'aun, dia diserbangkan dulu baru Fir'aunnya tenggelam kayak gitu. Nah, seperti Nabi Isa waktu mau dibunuh gitu, jasadnya itu dibunuh tapi rohnya itu diangkat sama Allah kayak gitu. Jadi mata kita nggak tahu kalau sebenarnya roh Nabi Isa itu masih ada di langit kayak gitu. Nah, terus kalau Nabi Muhammad terang-terangan ya dia memang dilindungi dengan malaikat-malaikat, walaupun perang, walaupun ini tetap aja menang kayak gitu. Intinya seperti itu. Nah, terus yang terakhir ini ya kan kenyataan siapa yang menjadi nabi ya itu insya Allah ya bukan nabi ya, cuman wali yang terbesar yang udah diceritakan di Al-Quran pada suatu kelak ada seorang gini, saya tidak menerangkannya. Nah, yang jelas itu diselamatkan, entah bagaimana sesulit apapun bagaimana caranya itu diselamatkan dari musibah itu kayak gitu. Ya saya nggak tahu siapa nabi itu, yang jelas akan ada keturunan nabi dari Allah SWT yang sudah dijanjikan ya, yang sebenarnya dilindungi gitu, walaupun caranya itu nyebrang laut, nyebrang gunung, nyebrang apapun itu ya memang seperti itu gitu, cara Allah itu menyembunyikan orang yang dikasihi kayak gitu. Nah, itulah bagi orang-orang yang beriman itu dijaga oleh Allah, dan bagi orang-orang yang mendustakan Allah, menghina, saya agak emosi sedikit ya mendengar orang-orang yang enggak beriman tapi menghina Allah kayak gitu. Untuk sementara waktu karena bulan ini barang adalah bulan yang ngeri gitu bagi orang yang tahu Al-Quran tuh, bagi orang yang ngeri bulan Desember ini sampai kalau ketentuan dalam mimpi saya itu sampai Ramadan. Saya kan udah mimpi langitnya mendung terus itu sampai Ramadan. Nah, itu
saya tidak mendului Allah ya, karena ini saya memberikan kabar supaya bertaat semuanya, berdoa. Apalagi nanti kalau Desember tanggal 20 ke atas tuh sampai 31 banyak berdoa. Terutama tanggal 24 Desember tuh jangan keluar kemana-mana. Pokoknya kalau bisa orang muslim tuh berdoa, berdoa dan terus berdoa. Karena musibah Aceh itu dijatuhkan tanggal 24 Desember. Nah, ini saya beri bocoran supaya berdoa yang mukmin tuh tetap berdoa, nggak usah ngucapin apa-apa, nggak usah ria-ria. Ada yang ria-ria ya biarin, lain agama ria-ria ya biarin deh, mereka percaya dengan keadaan dia. Allah telah mengutus setan untuk turun ke bumi untuk menjerumuskan, menjadi teman mereka yang mau dijerumuskan. Yang tidak mau ya sudah berpihak kepada Allah, berdoa, berzikir, ya Allah lindungilah kami semua, berikanlah kami keselamatan, jauhkanlah dari musibah, terus berdoa itu. Baca aja Allahumma inni as'aluka selamatan fi dini wa afiatan fil jasad fil ilmi rifatan fi rezeki taubatan qabla maut rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut, yang artinya kita minta diselamatkan dari maut. Kalau nggak bisa ya Al-Fatihah itu udah bagus. Kalau untuk sekarang nih Allah itu memberikan ampun kepada siapapun yang mau. Jangankan untuk sholat 5 waktu jengkang-jengking ya. Membaca Al-Fatihah itu udah dihapus dosanya, sebanyak-banyak dosa kayak apa. Walaupun kepalanya pening dari mabuk otaknya, mikir ini mikir itu, sembahyang cuma 1 kali. Untuk sekarang ini yang penting taat kepada Allah, jangan menduakan Allah, Allah sudah ampuni insya Allah. Walaupun kita akan diceburi neraka sebentar untuk mensucikan diri kita, tapi insya Allah ada syafaat. Nabi Muhammad akan mengangkat kita. Kita akan berteriak itu dengan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita dalam neraka nantinya, maka Nabi Muhammad akan turun sendiri meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa hambaku yang telah menyebut namaku, yang telah membelaku, yang telah berpihak padaku, kayak gitu. Allah akan mengabulkannya. Jadi dosa kita setinggi apapun, kalau kita taat kepada Allah, insya Allah Allah mengampuni dosa kita dengan lantaran Nabi Muhammad ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga wa ala sayyidina Muslim. Semoga apa yang saya ceritakan ini bermanfaat bagi umat-umat muslim akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala